Cek apakah suara saya terdengar jelas oleh rekan-rekan semuanya. Jelas. Jelas, Dwi. Oke. Sembari nunggu yang lain, kita mulai saja ya. Karena ini menggunakan Zoom meeting yang di waktu, nanti keburu limit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita semua masih bisa belajar seperti semestinya. Yang kedua, sholawat berserta semoga tercurah limpahan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati Bapak Khairuddin selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi, dan yang saya hormati kepada PJ-nya Sapanisa, terus yang saya hormati kepada seluruh rekan-rekan semuanya yang ikut berpartisipasi pada diskusi kali ini. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator, saya dari kelompok 4 akan memimpin berjalannya diskusi pada kali ini, yaitu mengenai teori ekologi media dan spiral of silence. Begitu kan ya? Baik. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai pengertian teori ekologi media yang akan dibahas oleh Saudari Sapanisa. Kepadanya dipersilahkan. Ya, Halo, baik, terima Sapanisa. kasih moderator. Ya, Oke. saya di sini akan menjelaskan pengertian dari teori ekologi media. Teori ekologi media adalah teori yang dipopulerkan oleh Marshall McLuhan. Dia merupakan salah satu pencetus ilmu komunikasi yang berasal dari Kanada. Ia merupakan guru besar di University of Toronto di tahun 1952. McLuhan memperkenalkan definisi dari teori ekologi media sebagai studi tentang bagaimana media dan proses komunikasinya mempengaruhi individu dari aspek perasaan, persepsi, pemahaman, hingga penilaian terhadap suatu hal. Berdasarkan dari pemikirannya tersebut, kata ekologi dalam ekologi media memiliki makna sebuah studi tentang bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi seseorang. Sementara kata media dianggap sebagai pemeran utama dalam memberikan pengaruh tersebut. McLuhan menegaskan bahwa media adalah lingkungan atau medium tempat di mana halayak hidup di lingkungan ini. Lingkungan ini merupakan tempat manusia menciptakan dan membangun teknologi yang di kemudian hari kembali membentuk persepsi dan sistem kognitif manusia itu sendiri. Media secara umum bertindak secara langsung untuk membentuk dan mengorganisasikan sebuah budaya. Ini merupakan teori ekologi media McLuhan, walaupun beberapa ilmuwan telah merujuk pada teori ini sebagai determinisme teknologi, adanya konsensus yang berkembang di antara para ilmuwan adalah bahwa frase ini merupakan istilah yang berlebihan mengenai teori McLuhan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sapanisa yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai asumsi teori ekologi media yang akan dipaparkan oleh Saudara Jamjam Nur Jamil. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai asumsi teori ekologi media. Yang pertama ada asumsi mengenai media meliputi tindakan dalam masyarakat. Asumsi ini menggarisbawahi pemikiran bahwa tidak dapat menghindari atau melarikan diri dari media.
terutama jika menganut interpretasi McLuhan yang luas mengenai apa yang menyusun sebuah media. Yang kedua, ada media memperbaiki persepsi dan mengorganisasikan pengalaman. Dalam asumsi ini, teori ekologi media terlihat sebagai suatu yang langsung mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Yang ketiga, ada media menyatukan seluruh dunia. Dalam asumsi ketiga ini, ekologi media menyatakan bahwa setiap peristiwa atau hal yang dilakukan di belahan dunia lain dapat diketahui atau menjalar ke belahan dunia lain. Akibat dari hal tersebut, McLuhan menyebut manusia kemudian hidup di sebuah desa global. Mungkin segitu pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Jam-Jam yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai definisi teori spiral of silence atau spiral kehilangan. Yang akan dipaparkan oleh saudari Susi Siti Rosbaini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teori spiral of silence atau teori spiral keheningan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Elisabeth Noelle Neumann. Beliau adalah seorang ilmuwan politik asal Jerman yang menulis sebuah tulisan yang berjudul The Spiral of Silence pada tahun 1984. Nah, teori ini menaruh perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Nah, ini dapat dilihat jelas dalam sebuah forum diskusi gitu. Banyak orang yang pasif, yang tertutupi oleh kelompok orang yang vokal. Nah, suatu kelompok dikatakan minoritas apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara signifikan lebih kecil daripada kelompok lain di dalam komunitas. Namun dari sudut pandang ilmu sosial, pengertian minoritas ini tidak selalu berkaitan dengan jumlah. Tetapi suatu kelompok disebut kelompok minoritas apabila anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol, atau pengaruh yang lemah terhadap suatu persoalan dibanding anggota-anggota kelompok dominan. Jadi biasanya suatu kelompok secara jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi dikatakan kelompok minoritas karena pengaruh yang diberikannya itu kecil. Nah, secara ringkas, teori ini tuh mampu menjawab mengapa sih orang-orang dari kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat, pilihan, pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Nah, dalam teori ini gitu, istilah diam adalah emas biasanya juga berlaku. Kemudian makna diam juga bukan berarti setuju dalam kerangka teori ini, tetapi mereka yang diam itu lebih merasa aman jika tidak mengeluarkan pendapatnya. Karena beberapa alasan, misalnya karena tidak ada yang mendukung pendapatnya, karena ia dalam posisi minoritas atau ia merasa inferior. Nah, teori spiral keheningan ini mengajukan gagasan bahwa orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka mengenai berbagai isu publik merupakan pandangan minoritas cenderung akan menahan diri untuk mengemukakan pendapatnya. Sedangkan mereka yang meyakini bahwa pandangannya mewakili mayoritas cenderung untuk mengemukakan kepada orang lain. Proses ini terjadi pola pikir atau bentuk menyerupai spiral sedemikian rupa sehingga satu pendapat akan berakhir dengan publisitas dan popularitas tinggi, sedangkan pendapat lainnya akan berakhir dengan publisitas dan popularitas rendah. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Susi perihal materi yang telah dipaparkannya. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai faktor terjadinya spiral keheningan atau asumsi yang mendasari teori spiral of silence yang akan dipaparkan oleh saudari Safa Kaulah Amalia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Yuda. Saya akan menjelaskan faktor terjadinya spiral keheningan. Jadi ada 4 faktor pokok terjadinya spiral keheningan. Yang pertama ada komunikasi massa atau media massa, yaitu mencakup ubikuitas atau mengacu pada fakta. Kemudian ada kumulatif,
yang merupakan proses media yang selalu mengulang-ulang apa yang diberitakan dan konsonan dihasilkan berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat mereka sendiri dan menjadikan pemikiran dan pendapat itu seolah-olah berasal dari masyarakat. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi dan hubungan sosial. Nah, kalau komunikasi antar pribadi dan hubungan sosial ini cukup dekat, itu dapat membungkam sebagian orang untuk tidak menyatakan pendapatnya yang bertentangan terhadap suatu isu itu untuk menjaga keharmonisan hubungan. Yang ketiga, pernyataan individu tentang suatu hal. Pernyataan individu tentang suatu hal dapat mempengaruhi individu lain untuk memilih menyatakan pendapatnya atau memilih diam. Yang keempat, persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan. Nah, kalau pemaknaan terhadap sensasi atau pendapat banyak orang bertentangan dengan pandangan individu, maka individu itu biasanya lebih memilih diam. Nah, selanjutnya ada asumsi yang mendasari pemikiran teori The Spiral of Silence. Asumsi-asumsinya itu yang pertama, individu-individu yang terlibat perilaku penyimpangan akan diisolir oleh masyarakat. Nah, setiap individu secara terus-menerus akan merasa takut karena terisolir dari lingkungan masyarakat dan di sekitarnya. Kemudian rasa takut itu menyebabkan setiap individu berusaha setiap saat untuk mengetahui dan memantau pendapat yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, kondisi-kondisi tersebut akhirnya akan mempengaruhi perilakunya di publik, terutama dalam hal keterbukaan ekspresi pendapatnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Safa Kaulah yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu eksperimen terhadap tes kereta api serta peran media yang akan dipaparkan oleh Saudari Tazkia Kolbi Insani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Yuda. Saya akan menjelaskan mengenai eksperimen kereta api. Jadi saat itu Noelle Neumann menciptakan konsep uji kereta api. Nah, uji kereta api atau train test ini adalah penilaian mengenai sejauh mana orang akan mengemukakan pendapat mereka. Kalau melihat dari teori spiral keheningan, orang dari dua sisi yang berbeda mengenai suatu isu akan bervariasi dalam mengungkapkan pandangan mereka ke publik. Dalam tes ini, sejumlah responden diminta untuk membayangkan mereka tengah menumpang kereta api dalam perjalanan 5 jam dan duduk bersebelahan dengan orang asing yang mengajak responden mengobrol. Ketika orang asing itu berkata kepada responden bahwa ia mendukung calon presiden tertentu, dari eksperimen tersebut, kita akan mengetahui apakah responden lebih suka memberikan tanggapan ataukah tidak. Selanjutnya, peran media. Media kaitannya dengan opini publik mempunyai peran besar karena sifat yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, media mampu menjangkau lebih banyak orang dan wilayah geografis yang lebih luas, misalnya media teknologi internet. Kedua, format dan isi media selalu berhubungan dengan publik. Posisi media sering menjadi ruang publik, misalnya blogger di dunia maya. Yang ketiga, media sebagai juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap suatu peristiwa yang menjadi opini publik. Media bisa menjadi jaringan interaktif yang menghubungkan komunikator dengan halayak beserta feedback-nya. Misalnya, isu dialog interaktif lewat sebuah komunitas chatting dan soal terorisme. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Tazkia yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu kelemahan teori Spiral of Silence yang akan dipaparkan oleh Saudari Siva Amalia Saprotini. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori spiral of silence. Neil Newman pada tahun 1984 sendiri sebagai teori spiral of silence mengatakan bahwa teori ini hanya berlaku secara situasional dan kontekstual, yakni hanya sekitar permasalahan pendapat dan pandangan pada kelompok. Teori ini tidak memiliki pengaruh bagi orang-orang yang disebut sebagai avant-garde atau hardcore. Avant-garde adalah orang-orang yang merasa bahwa posisi mereka akan semakin kuat biasanya pada intelektual, artis, opinion leader, atau visioner. Sedangkan orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok hardcore ialah mereka yang selalu menentang apapun akibatnya. Seseorang yang mempunyai pendirian yang sangat kuat, maka dia tidak akan mudah mengikuti opini mayoritas yang ada di sekitarnya, misalnya jika opini ini menyangkut kepercayaan. Kemudian ada Carol Glynn dan rekan pada tahun 1985 mencatat dua kekurangan tentang teori spiral keheningan. Pertama, mereka percaya bahwa kekuatan akan keterbatasan mungkin tidak dapat memotivasi orang untuk mengekspresikan pendapat mereka. Mereka mengklaim bahwa Neil Newman tidak secara empiris menguji asumsi bahwa keterbatasan mendorong orang untuk berbicara. Kedua, mereka berpendapat bahwa Neil Newman tidak mengakui pengaruh kepada masyarakat dan kelompok sebagai referensi terhadap pendapat mereka. Mereka percaya bahwa ia terfokus terlalu banyak pada media. Seiring dengan kekhawatiran tersebut, fakta bahwa perkembangan spiral keheningan bergantung pada kondisi media pada tahun 1985 di Jerman Barat. Keraguan tentang karakteristik media, ubiquitas, kumulatif, dan konsonan menurut teori spiral keheningan dalam diterapkan pada kondisi saat ini atau tidak, mereka tidak mempertanyakan ikatan yang relatif intim di dalam media Jerman. Tetapi mereka bertanya apakah teori ini dapat diaplikasikan atau di dalam kebudayaan yang sempit seperti Amerika Serikat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Siva Amalia yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah, serangkaian pemaparan materi itu dari awal sampai akhir sudah kita lalui oleh rekan-rekan kita semuanya. Kepada kelompok 3, terima kasih untuk pemaparannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita berlanjut kepada diskusi gitu ya, diskusi untuk mendiskusikan perihal apa yang telah mereka paparkan gitu. Nah, untuk diskusi seperti biasa saya buka 3 penanya yang paling cepat gitu ya. Saya akan kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan kelas D yang mau bertanya perihal materi yang telah dipaparkan oleh para rekan-rekan kita semuanya. Barangkali ada kejanggalan kata-kata atau ada hal-hal yang masih dipertanyakan atau hal yang tidak jelas, silakan kepada rekan-rekan semuanya. Soalnya ini itu ngobrol-ngobrol teori pada kelompok 3 itu pembahasan mengenai teori bahwa media itu faktor penyebab utamanya adalah lingkungan sekitar kita. Mengenai lingkungan sekitar kita, apakah benar faktor lingkungan kita itu mempengaruhi kita atau tidak? Nah, ini pada intinya gitu. Perihal kelompok 3. Baik, silakan kepada rekan-rekan semuanya yang akan bertanya atau mau berargumen, berpendapat, silahkan saja. Karena ini ruang terbuka untuk kalian semua. Silakan Saudari Sibar, barangkali Sibar. Sipali boleh, Sipali. Atau Saudari Lala, boleh Lala. Atau Jang Ripki, boleh juga Jang Ripki. Perihal pertanyaannya boleh. Nah, jadi oke, kita bahas secara ini ya, secara cepat gitu. Barangkali teman-teman ada yang masih yang telat masuk atau gimana kan. Nah, jadi si teori ekologi media itu dipopulerkan oleh salah satu tokoh dari Kanada ya, yang bernama Marcel
Marcel MC Luhan gitu. Nah, yaitu merupakan guru besar di University of Toronto di tahun 1952. Nah, jadi dia itu berpendapat karena dia yang menemukan teori tersebut, jadi si media ekologi itu dia itu mempunyai persepsi gitu perihal teori tersebut, yaitu bahwa media sangat mempengaruhi lingkungan sekitar gitu. Media seiring berjalan zaman kan media itu kan banyak ya, media itu bukan hanya media media televisi atau media massa atau apanya gitu kan. Tapi si tokoh ini dengan bangganya itu dia menemukan teori bahwasanya media itu bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Entah mempengaruhinya dari segi apa, dari segi perilaku, bahasa atau apa. Yang penting dia mempunyai teori tersebut gitu. Dan setelah ditemukan teori tersebut ya dia berargumen bahwa media itu bisa mempengaruhi faktor lingkungan. Terus tanpa kita sadari ya memang begitu faktanya, gitu kan. Terus di sini juga disebutkan sementara kata media itu dianggap sebagai pemeran utama dalam memberikan pengaruh tersebut. Ya, memang benar. Jadi si media kita kan banyak nih ya. Terus si media yang itu kan dibawa oleh seseorang kepada faktor lingkungan kita kan. Sehingga di lingkungan kita juga bisa tersebar gitu perihal media atau apapun itu yang bersifat populer atau apa kan di lingkungan kita kan. Jadi terbawa. Bahkan si anak kecil juga yang membawa media dari handphonenya dari rumah gitu, dari handphone rumahnya ke lingkungan kita kan, satu lingkungan misalnya satu gang gitu kan kalau di pedesaan. Jadi sangat mempengaruhi lah gitu dengan adanya media pada zaman kali ini gitu. Terus dengan hebatnya si profesor ya yang menemukan teori itu zaman dulu. Terus sampai sekarang juga kita bisa merasakan gitu perihal teori tersebut. Oke. Kembali lagi kepada semuanya audiens, barangkali ada yang mau dipertanyakan gitu atau didiskusikan perihal materi pada kali ini. Soalnya di sini banyak banget gitu perihal materinya, ada asumsi, terus karena ini ada 2 ya. Ada faktor terjadinya, kan ada faktor-faktor terjadi spiral of silence gitu. Terus ada eksperimen juga. Jadi pasti banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjanggal pada diri kalian gitu. Jadi ayo kita kumpulkan bersama-sama. Oke, akhirnya ada yang bertanya juga. Oleh saudara siapa yang akan bertanya? Saya Sri Rahayu Afifah. Oke, Sri Rahayu, boleh di on cam dulu biar kelihatan mukanya gitu. Soalnya biar semua orang pada tahu Sri Rahayu itu yang mana sih gitu. Langsung aja ya pertanyaannya. Ini kan Oke. kita bahas mengenai ekologi media. Nah, asumsinya tuh bahwa media itu mempengaruhi kehidupan kita gitu, baik itu dari sisi psikologis, perilaku dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kita ketahui gitu bahwa media itu kan sekarang semakin berkembang ya, baik media massa maupun media online, yang mana kita banyak mendapatkan informasi itu, baik itu positif maupun negatif gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk untuk mengurangi pasti kan kalau misalkan ada berita positif dan negatif pasti itu berdampak pada kita kan kalau misalkan berdasarkan teori itu. Nah, bagaimana caranya kita meminimalisir dampak negatif dari berita-berita yang ada di media massa maupun media online? Terima kasih. Oke. Baik, ada satu pertanyaan dari saudari Sri Rahayu perihal bagaimana sih cara meminimalisir gitu dampak positif dan negatif dari berita yang dampak negatifnya aja. Dampak negatifnya aja. Oke, dampak negatif dari berita yang dibawa gitu kepada lingkungan kan, begitu? Kepada lingkungan kita ya. Oke.
Mungkin dari kelompok 3 sedang mempersiapkan ya pertanyaan jawabannya gitu. Oke, kembali lagi kepada pertanyaan. Silakan kepada 2 orang. Sembari menunggu jawaban gitu dari pertanyaan yang telah disampaikan barusan. Soalnya di sini juga membahas tentang peran media, kelemahan, dan kritikan. Banyak sekali gitu perihal teori spiral of silence tersebut. Bagi Aduh, kita yang sebagai ingin bertanya. Oke, dengan siapa? Saudari siapa? Sri Wahyuni. Oke, Sri Wahyuni. Boleh on cam dulu biar kelihatan mukanya. Siapa sih yang bertanya itu? Aku gak bisa on cam soalnya sinyalnya jelek. Alright. Oke, gak apa-apa. Oke, lanjut saja. Silakan bertanya apa? Jadi gini, bagaimana sih peranan teori of silence saat melakukan diskusi di kelas? Oke, jadi ya pertanyaan yang bagus ya. Yang ditanyakan itu peranan spiral of silence ketika kita berdiskusi di kelas gitu. Iya, betul. Ya. Oke. Ada 2 penanya. Silakan satu penanya lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada anak-anak materi ini kurang jelas ya. Apa sih gitu materinya? Misalnya ada dari saudari ini kurang pemaparannya, boleh disampaikan, boleh. Atau yang mau bertanya boleh, yang mau menambahkan boleh, bebas gitu. Yang penting kita di sini sistemnya berdiskusi, oke? Baru ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan lagi boleh? Atau boleh lebih dari 1 juga. Oke, nggak apa-apa. Silakan kepada rekan-rekan semuanya. Aku mau nanya. Oke, dengan siapa? Atas nama siapa? Aku. Siapa? Sipali. Oh, Sipali. Silakan Desipali. Apa pertanyaan Anda perihal teori ini? Mungkin tadi udah dijelasin ya, tapi aku kurang merhatiin. Kan di sini ada faktor terjadinya spiral of silence. Terus kalau buat faktor terjadinya teori ekologi media itu apa aja? Dah. Oke, jadi pertanyaannya faktor terjadinya ekologi ya. Ekologi media ya gitu. Iya. Ya, oke. Jadi pertanyaannya cukup simpel ya. Apa sih faktor terjadinya ekologi media? Apa sih? Oke, jadi jawabannya sedang didiskusikan oleh kelompok 3. Santai saja ya semuanya, gitu. Oke, barangkali ada yang mau bertanya kembali atau mau berdiskusi gitu perihal materi. Ini sih sepertinya di dalam peran media kurang kata-kata ini nih, atau dalam eksperimen perihal tes kereta api kurang kata-kata ini nih, boleh disampaikan kalau emang rekan-rekan semuanya udah memahami perihal teori ekologi media. Oke. Bisa. Oke, sepertinya dari salah satu rekan kelompok kita itu katanya udah cukup 3. Mungkin sekarang mah kita ngobrol-ngobrol diskusi ya gitu sembari menunggu jawaban apa yang telah dipaparkan pertanyaannya gitu oleh rekan-rekan semuanya. Oke, kita lihat lagi kepada kepada pembahasan yang tadi ya. Barangkali ada rekan-rekan yang kurang malaweng atau kurang memperhatikan gitu, memperhatikan kecil-kecil. Kita ulas kembali ya perihal perihal
Aduh, izin menjawab yang pertanyaan Yuni. Oke, silakan. Langsung saja dipaparkan jawaban. Kan pertanyaannya itu bagaimana peranan teori of silence dalam diskusi di kelas. Nah, sebenarnya dalam teori ini gitu, kalau kaum atau kelompok minoritas itu lebih memilih mengiyakan yang diargumenkan oleh kelompok mayoritas. Nah, kalau dari teori ini biasanya kelompok orang yang memiliki pandangan berbeda dari kebanyakan orang itu lebih memilih diam gitu. Karena pandangannya itu beda sendiri. Tapi misalnya kalau diskusi itu kan memang mencari solusi. Nah, kalau ini keluar dari teori of silence ya itu memang boleh-boleh saja berargumen, tapi terkadang yang mengiyakan tadi itu bukan berarti dia itu setuju, tapi karena itu dia berbeda dari kelompok mayoritas. Gitu sih. Gimana Yun, ngerti gak? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih perihal jawabannya gitu. Sepertinya jawabannya singkat, padat, yang langsung dipahami gitu oleh sang penanya. Mantap jawabannya ya, pemirsa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, boleh ya. Ini soalnya menurut pemahaman aku aja. Ya, betul sekali. Barangkali ada yang kurang, itu kata-katanya kurang dikit atau kurang banyak. Boleh, silahkan paparkan saja. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Ada yang mau menambahkan gitu perihal pertanyaan tersebut? Atau memang semuanya sepakat gitu perihal apa yang telah dikatakan oleh Saudari Susi? Atau apalagi? So, sepertinya sudah cukup ya diskusinya karena jawabannya sangat kuat gitu. Sangat berbobot gitu. Aduh, ya aku mau jawab Sipal. Oke, silakan. Jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya ekologi media itu bisa dari aspek perasaan, persepsi, pemahaman, sampai penilaian terhadap suatu hal. Gitu. Gimana sih, Pak? Boleh. Faktor dari ekologi media sendiri itu yang tadi kan sudah disebutin sama Safa. Ya. Nah, sebagai contohnya tuh paling kan di era sekarang tuh manusia nggak bisa lepas dari teknologi gitu. Jadi ya apapun yang terjadi di media-media massa, ya khususnya di media internet, pasti bakal mempengaruhi ke si manusia itu sendiri gitu, karena ya secara nggak langsung si manusia itu terus-terusan ada kontak gitu sama media itu. Dan kenapa disebut menjadi ekologi? Karena si media massa itu bisa disebut sebagai apa ya namanya?
warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo? Sebentar. Oke. Bisa disebut sebagai lingkungan. Bisa disebut sebagai lingkungan karena ya secara media itu menjembatani kontak atau apa ya? Namanya itu apa sih? Kontak atau apa? Atau interaksi kita dengan orang lain dari media tersebut gitu. Ya contohnya kayak misalkan Anda post foto gitu kan, ada yang komen. Ya kalau komennya baik itu pasti bakal berdampak baik juga ke Anda, dan ya kalau berdampak buruk ya kadang ada yang terpengaruh, kadang ada juga yang enggak. Mungkin segitu tambahannya. Jadi tambahannya segitu ya, Saudari Sivali. Pertanyaannya apakah kurang atau cukup atau gimana? Cukup. Oke, cukup ya sepertinya. Ya. Soalnya tadi kan sudah dibahas juga kalau tidak salah ya. Jadi si teori ekologi media itu studi tentang bagaimana media dan proses komunikasinya itu mempengaruhi individu dari aspek perasaan, persepsi, pemahaman, hingga penilaian terhadap suatu hal. Misalnya kita misal kalau perasaan ya, ketika kita di lingkungan, misal di lingkungan mahasiswa, kepada teman kita ya, aduh perasaan sudah tidak enak nih, ada apa ya dengan kawan kita, saking udah deketnya kali ya, mungkin perasaan tersebut muncul gitu. Terus penilaian terhadap suatu hal, misalnya kita menilai sesuatu kan, jadi penilaian tersebut ya itu tidak terlepas dari teori ekologi media gitu. Terus atau persepsi, coba nih di sini itu menurut persepsi kalian apa sih gitu? Persepsikan sesuatu atau pemahaman gitu. Jadi intinya seperti itulah. Hal-hal yang mempengaruhi tentang ekologi media. Aku mau jawab pertanyaan Sri Rahayu. Oke, silahkan. Pertanyaannya tuh kan gini ya, bentar. Bagaimana cara kita untuk meminimalisir dampak negatif berita? Nah, caranya tuh hati-hati dengan judul provokatif. Lalu cek faktanya apakah berita tersebut hoax atau gimana. Lalu cek alamat situsnya apakah alamat situs tersebut terpercaya atau tidak. Lalu cek keaslian foto. Selanjutnya melaporkan jika ada berita negatif atau hoax. Seperti itu, gimana Sri Rahayu? Oke, itu untuk ini kali ya, lebih ke memastikan apakah berita tersebut asli atau tidak. Cuman kayak ini loh, kayak dampaknya dari kita membaca berita buruk gitu. Kayak misal pembunuhan, yang kayak gitu kan ada dampaknya nggak sih ke kita gitu, kalau misalkan kebanyakan membaca berita yang memang buruk gitu. Nah, cara meminimalisirnya kayak gimana gitu. Izin bantu jawab ya. Nah, silahkan. Sering baca berita-berita buruk. Nah, itu kan kalau keseringan kita jadi cemas gitu kan. Nah, gimana sih cara menghindarinya? Ya jangan dibaca gitu berita-berita yang buruk kayak gitunya. Nah, terus kalau misalnya ada berita buruk nih, harus dicek dulu apakah itu benar atau enggak. Jadi kita itu enggak terlalu cemas. Kalau kenyataannya kan enggak benar, oh jadi itu tuh ternyata enggak benar, jadi kitanya enggak cemas gitu. Gimana, Sri? Oke, Susi, mungkin itu bisa buat untuk masyarakat umum gitu ya. Nah,
kalau misalkan kasusnya untuk jurnalis gimana? Soalnya kan jurnalis dia yang meliput terus kayak dia tuh harus banyak baca gitu. Gimana? Kalau untuk jurnalis kan, kalau cari data itu harus yang valid gitu ya. Jadi cari narasumbernya juga harus yang tepat. Kalau misalnya mengenai berita buruk itu, ya mungkin mau gak mau harus cari data yang benar gitu, walaupun itu misalnya negatif gitu. Tapi mungkin iya sih ada pengaruhnya ke kitanya. Jadi cemas, tapi kalau bisa lebih kayak jangan terlalu dibawa perasaan gitu. Mungkin ya. Oke. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjawab atau menambahkan, boleh ya. Bagaimana jawabannya gitu? Sudah puas? Aku Atau masih pertanyaanku kurang? cukup terjawab sama Susi, tapi aku belum puas dengan jawabannya gitu. Kayak masih, aduh gimana ya gitu. Iya. Jadi kan untuk meminimalisir ya dampak negatif media berita gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai hal-hal kecil ya, atau sikap kita untuk menghindari tersebut yang telah disampaikan oleh Tazkia tadi kan. Nah, terus bagaimana sih kita itu sering menonton ya, sering mendengar, menonton, melihat berita-berita hoax gitu kan, atau berita-berita yang kejam gitu kan, perihal di media. Jadi lebih ke kejam. Ya. Oh, jadi lebih ke berita kejam ya, bukan berita hoax gitu? Iya, bukan berita hoax. Oke. Misalnya berita-berita kejam tentang pembunuhan atau apa ya, seksual. Misalnya yang beredar yang dekat-dekat kan ketika sidang skripsian kan kalau nggak salah ya, dosen sama mahasiswa gitu kan. Terus apalagi banyak lah hal-hal yang berbaur kejam gitu ya, yang keji gitu perihal berita yang menyampaikan informasi tersebut. Ketika kita melihat, mendengar atau menonton di TV perihal hal-hal tersebut, pasti ada ada perasaannya gitu kepada kita. Ada hal yang bisa dipelajari dari berita tersebut gitu kepada kita. Ini maksudnya kepada teori ekologi berarti ya. Jadi maksudnya kepada perasaan sama pemahaman kita, bahkan penilaian maksudnya kan. Ketika ada berita tersebut ya pasti kita itu perasaan kita, aduh kita juga merasakan gitu ya. Bagaimana sih jadi posisi mereka, pasti sakit banget gitu. Misalnya ada kasus terbaru yang perihal pelecehan seksual di mahasiswa gitu kan, di kalangan mahasiswa. Pasti kan si mahasiswi itu kan bagi kaum wanita ya pasti merasakan lah bagaimana sih kayak rasanya digitu oleh temannya atau oleh apanya kan, pasti bisa merasakan gitu meskipun tidak melakukannya. Itulah faktor perasaan gitu kan. Terus dari itu kan kita bisa ada nilainya gitu, bahwa kita itu harus bersigap lah gitu dari berita tersebut itu harus kayak gimana gitu kan, efek dari berita tersebut tuh pasti ada lah gitu. Jadi kepada kita itu lebih waspada atau lebih gimana gitu kan, pasti ada. Terus ya penilaiannya ya pasti banyak lah gitu kan. Pasti ketika kita menonton hal-hal tersebut itu bagi kita kan, bagi jurnalis, tapi bagi kalangan umum juga kayak kalau ibu-ibu ya lebih mewaspadai anaknya sih gitu ya. Barangkali silakan dari orang lain ada yang mau ditambahkan lagi. Aku izin menambahkan. Oke, silakan. Yang tadi kan bertanya khususnya untuk jurnalis kan ya, menghadapi berita negatif kayak pembunuhan kayak gitu. Kalau kita mau liputan tuh sebaiknya diri kita tuh lagi kondisi fit gitu. Terus pikiran juga lagi jernih, soalnya kan ketika kita mau bikin berita tentang misal kasus kayak gitu lah ya,
kita tuh harus berdasarkan fakta kan, gak boleh opini. Jadi lebih baik kondisi badan tuh lagi oke gitu. Jadi gak bisa apa ya? Ya jadi intinya kondisi badan tuh harus fit gitu, harus oke. Gimana Sri? Atau masih kurang? Jadi mungkin intinya kayak lebih pengaturan diri kitanya ya, kontrol diri kitanya. Ya Jangan sampai takutnya kita kan misalnya kalau tengah. kondisi kita lagi kalau kondisi kita lagi gak enak gitu, terus kita liputan kayak gitu kan takutnya bakal gimana-gimana gitu. Jadi udah ya? Ya cukup. Makasih ya teman-teman yang udah jawab. Iya sama-sama Sri. Sama-sama Sri, semoga nggak puas. Biar bisa cari lagi gitu. Amin. Oke, silakan kepada semuanya berdiskusi kali ini, barangkali ada gitu dari yang lain. Dari teman-teman lain gitu. Argumen-argumennya silahkan munculkan gitu perihal pertanyaan yang masih dikelola gitu kan, dikelola kita semua perihal diskusi tadi, pertanyaan yang tadi. Silahkan. Barangkali ada ada persepsi lain gitu, ada argumen lain perihal pertanyaan tersebut. Atau kita sudah cukup gitu, atau sudah satu persepsi sama orang-orang yang telah menyampaikan argumen tersebut. Bagaimana rekan-rekan, sudah? Kayaknya cukup sih. Oke. Jadi berarti kita sepakat ya, satu persepsi oleh rekan-rekan yang telah menyampaikan argumennya, begitu kan? Alhamdulillah, berarti diskusi pada hari ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang telah ilmu yang telah kita dapat bermanfaat ya bagi diri kita dan untuk orang lain juga gitu. Terus untuk yang sudah bertanya, terima kasih. Terus untuk yang kelompok yang sudah mempresentasikan materinya, terima kasih. Semoga jawabannya atau diskusi apapun itu tidak puas, sehingga kita bisa mencari lagi lebih dalam perihal apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kita semuanya. Oke. Baik, saya Yuda Cahya Alfian selaku moderator undur diri, pamit dari media online tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Aku Yuda jadi moderatornya. Terima kasih. Teman-teman. Gila moderator.